Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awli tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadith Al-Imam Kamaluddin As-Suyuti As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tubu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, saudara semua, jamaah rutin pengajian kitab Lubabul Hadith setiap malam Jumat di Aula Sarinyalah Indra Kepomas Gresik Jawa Timur. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 28 masih bab 14 tentang ibadah fardhu. Bismillahirrahmanirrahim, baris yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku tetep keduwe saben swiji-wiji alamun utawi bendera, wa alamul imani lan utawi benderane iman iku as-sholatu salat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, ittaqu wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi sholati ing dalem masalah salat. Ittaqu wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah
fis sholati ing dalem masalah salat. Ittaqu wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fis sholati ing dalem salat. Ittaqu wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi ma malakat ing dalem barang kang duweni apa aimanukum pira-pira tangan tengen sira kabeh, apa yang kita miliki, yang kita pegang, yang kita miliki. Ittaqullah, ittaqu wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fid dhaifataini ing dalem masalah wong apes, wong dhaif, wong lemah loro. Sapa almar'atu wong wadon, al armalata rondo, wasobiyi lan bocah cilik, arek cilik, anak kecil, al yatimi kang yatim. Para hadirin ingkang minulya, niki dua hadis nggih tentang apa bendera iman kali wedih barang telu. Siji wedih tentang masalah salat, loro wedih tentang apa yang kita miliki, tiga wedi marang masalahe wong wedok rondo lan anak-anak yatim. Hadis niki para hadirin niku sebagaimana biasanya gak ono perawinya, gak ono sanadnya, tapi guru-guru kita pernah menjelaskan bahwa hadis ini masyhur di kalangan ulama hadis. Niki riwayat saking beberapa sahabat Kanjeng Nabi, cuma yang paling masyhur adalah riwayat saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 697 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niki riwayat saking beberapa ulama masyhur hadis. Salah satunya adalah riwayat dari Imam Ibnu Adi Al-Jurjani As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 975 Masehi di Iran, dalam kitab beliau kitab Al-Kamal fid Du'afa. Wonten malih niku tercantum dalam kitab Tarikh Al-Baghdad karanganipun Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi As-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1071 Masehi di Baghdad. Juga wonten ten kitab Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Andalusi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1240 Masehi di Damaskus. Di dalam kitab Al-Majmu'at juga wonten ten kitab-kitab lainnya. Kathah Pak, jok kuwatir nggih. Cuma status hadis niki ulama beda pendapat. Ana sing ngarani hasan, ana sing ngarani dhaif nggih. Tamriku wonten redaksi likulli syai'in alamun. Ya, segala sesuatu ana benderahe. Segala sesuatu ana tanda-tandae, ana pustakane, ana simbole, ana panjine. Ya. Dadi simbol niku napa? Simbol niku apa ya? Representasi atau wujud atau tanda sing duweni makna yang mendalam di dalam ide, objek atau sesuatu konsep. Nah, iman iki termasuk konsep ilahiyah yang perlu ada tanda juga simbol-simbolnya. Jadi termasuk iman itu dikatakan sebagai salah satu konsep ya yang mempunyai bendera. Sehingga simbolitas ini sangat penting untuk mencerminkan sesuatu sing wonten di dalam diri kita. Ya, itu pasti ono tandanya, ono simboli, ono benderoe. Jadi harus memahami, Pak. Memahami napa sih sing diarani alamun bendera. Napa sing diarani al-iman. Nggih, jadi tetap harus memahami. Sehingga simbol niki, bendera niki itu kalau dijadikan sebagai ukuran standar ya, itu sangat signifikan ya, dan harus dipelajari.
Ya, apa sih kenapa ya iman iku ana bendera. Coba Indonesia ana bendera. Nggih, Nahdlatul Ulama ana bendera. Muhammadiyah yang duwe bendera. Syarinyala yang duwe bendera. Ndi bendera. Kagak bendera belas. Niku ada benderanya masing-masing sebagai identitas, Pak. Nggih. Identitas harus ditampakkan, ya, harus ditampakkan sehingga memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang dikibarkan berarti ada yang mengibarkan. Ono sing terkibar berarti ono sing mengibarkan. Bendera itu bisa berkibar ono cagake ngoten nggih. Mosok mau diculno kaya manuk ngono, miber dhewe iki. Pasti ono cagake, ono benderae. Lah siapa yang mengibarkan nggih wong-wong sing diceluk kali Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya hei wong kudu iman kabeh. Niku termasuk pemegang bendera, pentancap bendera iman dimanapun berada. Ya. Wa alamul imanis sholatu, dan bendera iman itu ternyata sholat. Ya, ternyata sholat. Jadi iman itu ditandakan, ya, dikibarkan, ditampakkan dengan namanya sholat. Sehingga iman itu adalah landasan keyakinan, landasan kepercayaan, landasan spiritual, landasan ruhaniyah. Ya, sedangkan sholat niku napa? Rukun iman yang kedua. Sampeyan biasa takoki wong, ayo sholat nomor loro. Ini kan biyen nomor loro. Dia pilihane mangan utawa salat. Angur mangan eling salat ngoten ta? Oga ya. Angur mangan eling salat timbang salat eling mangan. Apa maneh salat ambek mangan? Ya gak mungkin, Pak. Ya, kecapan jenenge iku. Niki jadi sholat itu rukun Islam yang kedua. Ini paten sampai kapanpun. Sehingga sholat itu identitas, simbolitas, ya, juga termasuk cermin manifestasi yang menopang utama terhadap penampakan keimanan kita. Niku sholat. Sehingga sholat itu bukti nyata, Pak, ya, dari iman kita dan dijalankan dengan kesabaran, ya, dengan kesabaran, dengan istiqomah, dengan ilmu dan sebagainya. Niki. Jadi iman itu global ini landasan, ya, landasan atau keyakinan, dan sholat itu adalah manifestasi atau wujud dari keyakinan kita secara fisik, secara spiritual dari keyakinan kita. Ya, jadi sholat itu sangat penting, Pak. Makanya para ulama ahli akidah, ahli tasawuf, ahli fikih itu sepakat bahwa sholat itu, terutama sholat 5 waktu nggih, itu adalah merupakan tolak ukur ketaatan, tolak ukur kepatuhan, dan tolak ukur terhadap perintah Allah. Makanya dikatakan sholat itu batas di wong mukmin, di wong kafir. Ngoten. Jadi kerjakan dengan sesuai tuntutan syariat. Sesuatu syariat itu ngeten. Perintah itu wonten ten Al-Qur'an lan wonten ten hadis Kanjeng Nabi. Nggih, niku termasuk syariat. Nggih. Nah, iman itu harus dijaga sampai kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Dan sholat itu juga harus wajib dilakukan kapanpun, oleh siapapun, dalam kondisi apapun. Sama, Pak. Jadi kalau misalnya kita punya iman, itu harus tetap sholat. Bagaimana keadaannya? Jadi ukuran kita sholat gak sholat gini. Selama akal masih sadar, masih bisa, masih berfungsi, maka itu batas mukallaf. Orang wajib sholat. Walaupun badannya tidak bisa bergerak, lumpuh misalnya, tapi motone seesok ketip, maka dia sholat dengan matanya.
isyarat mata. Terus pun dicarane ya Allahu Akbar ketip, ya. Kemudian apa rukuk ketip titik, ya. Kemudian itidal ketip, sujud ketip rada suwe. Nah, ngeten nggih, ana bedane. Nggih, iku lek salat angge gerak-gerak mata. Lek motone gawe esuk maneh blas, maka atine ya akale se ana, maka salat dengan kalbunya. Nggih. Lek wis akale gak iso, atine gak iso, wayahe diso salati. Nah wis entek-entekan iku, Pak. Ya. Gak tau salat pisan ngarepe imam. Jos. Biasain nak buri imam, ya. Gak tau salat belas, gak sapa musala masjid, gak tau mancik masjid, ngoyot tok ya salat. Jadi masjid gawe ngoyot gawe ngising. Lah, ketika meninggal luar biasa, langsung nak ngarepe imam, niki kan. Niki gak bahaya ya. Jadi salat itu kudu dijalankan wajib, Pak. Itulah dikatakan salat sebagai kibar. Ya, kibaran bendera iman yang masih tampak dan harus tampakkan, harus gagah benderanya. Ya. Jadi, salat itu seperti benderanya iman, makanya perlu dikibarkan. Sinten sing ngibarkan wong-wong sing gelem salat, Pak. Ya, niku. Jadi mengapa dikibarkan? Itu simbolitas dari nopo agama. Kalau yang mengibarkan itu simbolitas dari lahiriahnya dan batiniahnya terhadap keimanan. Ya. Lah, untuk mengibarkan bendera keimanan rupane salat, guru kita dawuh, ya, ana rong macem, ana salat secara hakiki, ana salat secara napa? Lahiriah. Ana salat secara lahiriah, ana salat secara batiniyah. Ana salat secara jasmani, fisik, ana salat secara rohani. Niki kedah dibedakan. Contoh ngeten. Salat ketika dikatakan sebagai apa jasmani, lahiriah, zahiriah itu gerakan-gerakan salat. Nggih, mulai teko berdiri, mulai teko itidal, rukuk, sujud, lungguh di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam, noleh, itu gerakan sholat yang diistilahkan sebagai sholat lahiriah. Ya, nampak gerakannya, itulah bendera kita, Pak. Ya, jadi gerakan sholat itu adalah laksana bendera yang ditampakkan kaum muslimin ketika apa masih ada imannya. Lah, sholat niki ya juga ada hakikat batiniah, hakikat napa ruhaniyah. Napa rupane khusyuk, nggih, rupane khudzur, hadirnya hati, rupane fokus, nggih, rupane napa istiqomah, rupane tulus, rupane ikhlas, nggih, dan juga apa eling dumateng Gusti Allah. Dan ini melibatkan hati, melibatkan nopo akal. Ya, iku secara nopo batiniah. Makanya dua aspek niki para hadirin, niku Al-Qur'an membuat istilah perintah itu dengan kalimat aqimu wa aqimis shalah wa aqimus shalah wa yuqimunas shalah. Boten perintah sallu, salatlah. Boten perintah if'alu, kerjakan, boten. Tapi dibahasakan dengan perintah qoma, nggih, napa? Aqimis shalah, yuqimus shalah, nggih. Nah, inilah kemudian nggih makna salat yang sesungguhnya. Niku terletak di mana? Terletak pada kualitas salatnya, lahiriahnya juga nopo batiniahnya. Jadi salat itu, gerakan salat itu kayak laksana nopo jasad. Sedangkan khusyuk, khudzur, tawadhu, khudu itu seperti nopo
ruhnya salat. Jadi wong sing salat gerakan itu, apal bacaan itu, ya. Terus mari takbir sampai salam mari. Ya, lek gak khusyuk, lek gak ro maknane, lek gak tawadhu, gak fokus, maka itu berarti menjalankan salat secara lahiriah. Padahal hidupnya salat itu bukan di lahiriahnya, di gerakannya, tapi hidupnya salat pada ruh salatnya, yaitu khusyuk tadi ya, hadirnya hati, kemudian nopo tawadhu dan sebagainya. Aniku makanya dikatakan caga dari bendera adalah gerakan fisik sholat, sedangkan bendera berkibar-kibar di angkasa adalah ruhnya sholat. Maka dikatakan alamul iman as-sholah. Jadi bendera iman adalah sholat. Mampukah kita? Ngoten. Mampu enggak? Padahal nyun sewu Pak, lek sampeyan konsekuen sebagai orang Islam, yang sewu, salat niku wajib napa sunah? Wajib. Nah, ketika perintah itu wajib, maka ilmunya, caranya juga menjadi wajib diketahui, diilmoni. Iya. Nah, ojo mana isine bacaan salat, kadang niat lho gak ero artine. Apalan tok. Usolli fardhul maghribi salatsa rakaatin mustaqbil dan seterusnya. Pokoke apa ya? Mustaqbil niku apa? Niki adaan niku apa niki perlu diilmoni sejane ngoten. Cuma alhamdulillah para ulama niku tidak mensyaratkan ya apa kayak makna bacaan dan sebagainya sebagai rukun salat. Nah, tapi kalau sempurna harus, Pak. Ya, harus. Jadi antara salat jasad, salat napa ruh, antara gerakan dengan bacaan khusyuk dan sebagainya itu menimbulkan kekhusyuan, menghadirkan hatinya kepada Allah, merasa rendah diri, tawadhu kepada Allah, merasakan besarnya Gusti Allah, ya. Menenangkan pikirannya, jiwanya, hatinya. Ya, karena apa? Salat itu komunikasi dengan Gusti Allah. Niki, ini yang dinamakan jasad dan ruh salat agar apa? Bendera iman kita masih berkibar di angkasa raya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, balik nggih. Maka mendirikan. Hadis juga sama. Hadis Nabi niku wonten puluhan hadis tentang salat. Niku bahasanya yang dipakai sama. Ono kum, berdirilah untuk salat. Ono istilah ya uqimatus shalah. Ono istilah aqimus shalah, ono istilah qaiman. Niki bahasa-bahasa yang sama dengan Al-Qur'an. Intinya salat itu menegakkan, mendirikan, bukan melakukan. Niki Pak. Jadi dianggap nopo salat itu betul-betul ya sempurna. Makanya lek sampean ada waktu ya ayo belajar malih. Oh niat salat ini, takbirul ihram ini, kemudian makna dari iftitah ngeten, kemudian makna dari Al-Fatihah faham, kemudian makna surat pendek juga faham, makna bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk, bacaan doa sujud, tasyahud itu juga faham. Maka kita mendekati terhadap kesempurnaan salat. Nggih, niki. Ya, cagake sampean niku kokoh, Pak. Toko beton nesor misale. Bendera sampean suwek kabeh, Pak. Ayo, wong ndelok bendera belok cagake. Bendera, Pak. Jarang wong ndelok cagak. Pasti ndelok bendera. Lah bendera itulah berkibar-kibar dinamis dengan ruhnya salat. Ya. Ini makna dari guru saya begitu ketika ngaji kitab niki masalah kenapa dinamakan salat iman bendera iman adalah salat. Niki jeru makna ini niki. Dan perintah salat pun bahasa dalam Quran niki. Niku kurang lebih ono
Lek ayate ana 83 ayat Pak tentang salat. Sedangkan kalimat as-shalah dan sejenisnya itu ada 130-an istilah dalam Al-Qur'an. Saking pentingnya salat, nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kenapa kita butuh bendera keimanan yang dinamakan salat? Agar apa? Agar kita orang lain itu melihat bendera kita dengan nyaman. Mosok ana bendera suwek sawang ya. Bendera suwek pasang ae. Sing masang ki opo ya. Ngoten pasingan ya. Nah, karena butuh seperti itu, maka nggih, kita butuh namanya kenyamanan dunia akhirat. Dan kenyamanan dunia akhirat ini itu letaknya pada sholat. Sholat wajib maksudnya ya. Sholat wajib itu kunci Pak. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci dari bertemu Allah ya, dan lolos dari hisab yang pertama namanya sholat ya. Itu lek sholate dihisab gak lolos Pak, liyane ya angel lolos ya Pak. Jadi dihisab yang pertama di akhir itu sholat yang dihisab pertama. Sampai dibuka amalane pertama didelok sholate ya. Loh sholate malaikat lapor Gusti Allah, ya Allah niki sholate si A iki bolong-bolong ya Allah. Ana sing gak bolong ya Allah, rutin tapi ya gak pepek. Gak sempurna ya Allah. Ungzuru, lihatlah apakah dia punya sholat nawafil, sholat sunnah. Nggih wonten ya Allah. Akmilatal faridah, sempurnakan sholat fardunya. Loh ya sholat wajib, sholat sunnah ya. Ini kemudian karena apa? Sahabat Nabi sing jenenge sahabat Bilal bin Rabah Al-Habasyi Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 640 Masehi di Damaskus niku pernah Rasul dawuh, "Kum ya Bilal." Ya, berdirilah Bilal. Kum, berdirilah Bilal. Farihna bis shalah. Ya, maka nyamankanlah, tenangkanlah kamu dengan salat. Lah, farihna niki bisa diartikan kenyamanan, ketenangan, ya bisa. Lah, kemudian guru kita memaknai hadis niki farihna itu tidak hanya kenyamanan, ketenangan di dunia, juga kenyamanan, ketenangan di alam kubur, juga di akhirat kelak. Jadi kita bisa tenang cagak kita, Pak, menancap bendera kita. Tidak hanya di dunia, tapi bendera dan tiang bendera itu juga tertancap di kuburan kita, juga masih kuat dan kokoh tertancap di akhirat kita. Itu makna dari nopo? Alamul iman bis sholat. Paham nggih? Jadi cocok sampai cagake roboh lho. Sampai roboh, kudu tetap jejeg-ajeg nggih, berkibar sampai di alam akhirat nggih. Para hadirin rahimakumullah. Ya, kenyamanan ini nyun sewu. Fa'ahrihna ya Bilal, ya, tenangkan, nyamankan kamu dengan sholat. Ini menurut ulama tasawuf itu dibagi 4 ketenangan, kenyamanan Pak, terkait dengan sholat. Istilah sak sugih-sugihne wong, sak pinter-pintere wong, sak napa jabatan sak tugu-tugune wong, tapi lek gak sholat Pak, gak nyaman, gak tenang. Iki rumus ini. Nggih. Sebab ada kenyamanan bersifat material, kenyamanan bersifat spiritual. Percuma ketika orang nyaman dengan material tapi tidak nyaman secara spiritual. Ono sebalike, ono wong nyaman spiritual gak nyaman material. Sing ideal nopo? Ya nyaman materinya, ya nyaman nopo? Spiritualnya. Nah, kenyamanan inilah yang dicari oleh para makhluk Gusti Allah. Nggih. Nopo? Baik kenyamanan dunianya, kenyamanan akhiratnya, kenyamanan lahiriahnya, kenyamanan batiniahnya, kenyamanan jasmaninya, kenyamanan ruhaniyahnya, dan kenyamanan materialnya,
dan kenyamanan spiritualnya. Jadi nyaman itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah. Makanya Bilal ini Pak, subhanallah, sampai pada akhir hidupnya tidak pernah dia lepas dari berjamaah. Angel Pak, kula piyambak mboten saged niru. Angel nggih. Angel. Para hadirin rahimakumullah, jadi kualitas sholat itu ya, itu sampean sholat mendino. Oke, cukup bagi orang awam untuk absen. Tapi kualitas sholat itu ya harus disempurnakan terus menerus. Ya contoh, sampean sempurnakan dengan perbaikan. Dari mana perbaikannya? Ya kita sempurnakan dengan ilmu sholat, sempurnakan dengan cara-cara wudhunya agar sempurna sah sholatnya, sempurnakan dengan faham syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan juga faham tentang makna dari apa kita baca. Guru kula dawuh ngeten, wong lek sholat ya, lek iku rukun kauli misalnya ya maca subhana rabbil a'la wa bihamdih, maka dilesankan Pak, jangan di hati. Sebab lek di hati gak dilesankan, itu rukun kauli, rukun baca, rukun lafat itu, maka bisa gak sah sampean. Minimal didengar diri sendiri. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan bergeraknya bibir kita dan bergetarnya makna dalam hati kita, juga dikuatkan dengan fokus ya, ada jembatan fokus di good ideas niki di sini, disambungkan hati dengan lesan kita, maka akan menimbulkan kekhusyuan Pak. Lek meneng nang ati misalnya bacaane, maka sampean sering terjadi melamun, sering terjadi lali, ngeblank. Makanya setiap rukun bacaan salat diwaca dengan lesan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Lah ketika lesan membacakan lafaz, hati bisa memaknai. Itu maksudnya Pak. Paham nggih? Lek sampean nang ati tok gak iso memaknai Pak. Gak bisa memaknai. Misalnya subhanallah ya, Maha suci Allah. Lah saged nggih. Itu kalau dilatih bisa ya. Dilatih bisa. Kenapa enggak bisa? Sebab kita tidak pernah melatih lesan dengan hati ketika sholat. Sehingga fokus itu 3 dimensi. Otak, lesan ini bergerak, hati memaknai. Ya, itu namanya fokus. Ketika fokus timbullah namanya khusyuk. Tapi khusyuk itu harus disempurnakan ruh maknane sholat. Lek gak ruh maknane iku konsentrasi tapi gak khusyuk. Ini ayo mumpung sik ana urip belajar. Menit tak belajar doa iftitah tak apalno. Menit belajar Al-Fatihah tak apalno. Menit belajar rukuk tak apalno. Menit baca bacaan itidal tak apal sak maknane. Sampai coba ijen lek is apal kabeh sampai salam. Sampai coba ijen salat nang omah sak suwe-suwene mbek maknaan bacaan salat. Ngoten, Pak. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sehingga kualitas sholat ini harus kita perbaiki terus menerus ya. Kalau kita memperbaiki sholat ya, maka insya Allah ya itu akan memperbaiki hidup kita ya. Sehingga bagaimana untuk bisa memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan Gusti Allah ya. Sampai rezeki seret misalnya ya. Ojo kasa nyalahno takdir, kasa nyalahno wong, ya langsung ngadep marang sing ngei rejeki. Wis istighfar ping 5.000, Pak. Sing totolan niku 5.000. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. 5.000 mendina niku. Ya. Iku ana dalane mangke niku. Nggih. Kok akeh? Ya iki kurang akeh paling titik iki. Sampeyan pur ngamalan 10.000.
Lek gelem ayo istighfar 10.000. Lah, lek istighfar 10.000, sholawat sebagai pelicin Nur Muhammad itu podo ya 10.000. Sampai gak nyambut gawe sampean. Wiridan ae sampean. Pun para hadirin rahimakumullah, nggih. Makanya ketika ana kesulitan, ya, kesulitan, kesukaran apapun nyidek marang Gusti, yo Gusti Allah dawuh, Pak, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan sarana salat dan sabar. Ya, salat sabar. Ya, salat sabar. Niki kunci ya bagi orang yang ingin memperbaiki hidupnya. Nah, apa sing diatine wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Karena nanti nyen sewu, Pak, ya. Kalau orang sudah bis-sabri was-shalah, maka Allah akan mengangkat derajatnya minal khosyiin, golongan orang-orang khusyuk. Lek wonge khusyuk nok dunya insyaallah, nok kuburane khusyuk, insyaallah akhirate khusyuk. Sebab amaliyah spiritual terkait dengan Allah, Pak, itu tidak akan lepas dimanapun kita berada, baik di kuburan atau di alam akhirat. Sambung energi marang Gusti Allah. Mumpung urip, sambung Gusti Allah, sambung Gusti Allah, terus menerus ya. Niki. Makanya pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Kenapa wastobir dengan sabar? Sebab ngelakoni sholat iku gak gampang, tapi akeh sing gampangno. Sabar ngelakoni sholat. Lah lek wis ngono kemudian Gusti Allah dawuh innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah ambek Pak Sobirin. Wong sabar, Pak. Para hadirin rahimakumullah. Paham ya? Jadi segera. Nyun sewu, Pak. Ana riwayat ngeten. Kanjeng Nabi kan wis nabi nggih. Nggih, ambek Allah wis kekasihne wis, ya. Tetapi ada riwayat hadis ngeten, nggih. Niki saking sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi di Madain, Irak. Niki riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, dan beliau mengatakan hadis niki statusnya hasan. Napa dawuhe annahu kana saat temene Kanjeng Nabi idza hazabahu amrun, ketika ono masalah sing sumpek faza'a illa sholati, maka Nabi segera melakukan sholat. Kanjeng Nabi, Pak. Awak dhewe niku lho sumpek malah mlayu nek warung pang. Iki tambah sumpek sampean. Wong ana masalah nambahi masalah niki. Maka anak masalah nyidik sing gawe masalah supaya selesai masalahnya. Kanjeng Nabi dia jelas kaya ida kana nggih hazabahu amrun. Lek Nabi duwe masalah, Pak, masalah yang serius kan, maka faza'ila sholat, segera Nabi untuk melakukan sholat. Ayo niru Kanjeng Nabi niki. Wis ono pengin rezeki sholat, kepingin ini sholat. Makanya guru kula dawuh, lek sadurunge sholat tambahno wacoan selain An-Nas ya, sampean tambahi apa iku lho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Sampeyan tambahi rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu diwaca sadurunge salat. Nggih, cek apa? Cek sambung berkah salat kita kepada anak cucu kita. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ketika ada masalah, ketika ada kesukaran, faza illa sholah, Nabi niku segera melakukan sholat. Loh, sholatnya bagaimana?
Balik malih Pak, salat yang totalitas, baik lahiriahnya maupun batiniyahnya. Niki nggih. Loh, kenapa lahiriah batiniyahnya niki sampun diajarkan ya, oleh ulama-ulama salaf dan ulama mutaqaddimin. Sampai-sampai seorang ulama tasawuf yang bernama Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah, sing wafat tahun 875 Masehi, beliau mengatakan bahwa Nabi itu ketika ada hazabahu amrun, masalah serius, langsung segera sholat. Sholat yang bagaimanakah? Beliau dawuh dan kitab Risalatul Mustarsyidin, wakum baina yadaihi fi sholatika jumlatan. Berdirilah menghadap Allah, loh, fi sholatika jumlatan, dengan sholatmu yang jumlatan, yang sempurna, yang total. Apa makna total tadi? Fi sholatika jumlatan wa iqamatus sholati maknaha, sholat yang tahu makna bacaannya. Ayo ya, kemudian wa arkaniha, lan ngerti rukun-rukune sholat, wa syurutiha, lan ngerti syarat-syaratnya sholat ya, adz-dzahirati wal batinati, baik yang zahir maupun yang batin. Itu istilah fi sholatika jumlatan. Angel nggih. Angel Pak. Khusus iku angel. Niki Pak. Jadi saya baleni, saya ulangi, aqimis shalah, ngedekno salat, berarti apa? Melaksanakan salat yang sempurna, baik syarat-syaratnya, baik rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan juga maknaha, faham maknanya bacaan. Jadi nanti sudah terbiasa, jiwa, hati, lesan kita, otak kita akan menyatu ya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Muhasibi mengatakan kalau sholat demikian maka pasti menghasilkan perubahan. Inilah kata beliau yang dimaksud oleh doanya Nabi Ibrahim. Tadi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu generasi dzurriyyah Nabi Ibrahim. Jadi maksud adalah menegakkan, mendirikan sholat dengan lahir dan batinnya. Makanya Allah dawuh dan Quran jelas niki, sampai jadi kepala keluarga jok menengahi anggota gak sholat, bojone gak sholat, anaknya gak sholat dan sebagainya, itu ojo menengahi. Ini perintah Gusti Allah. Sampai tingali dan atau surat Toha ayat pinten niku 132 33 niku. Ya, wa'mur ahlaka bis sholati, niki Gusti Allah perintahkan keluargamu mendirikan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah atas mereka. Jadi ngongkon sholat, ya sing ngongkon ya sholat Pak. Nggak ngongkon sholat HP yang sampean. Ini soro nih. Wastabir alaiha, bersabar, sabar. Kenapa Gusti Allah ya? La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Mereka enggak ngasih rezeki, tapi akulah yang memberi rezeki. Ya. Sebab sama kita ini wong ahli salat, Pak. Ahli salat nih. Mas yo gak sugih, sampean delok, Pak. Uripe ten sampean tingali. Tapi salat temenan lho nggih. Ku sampean tinggal tenang, cukup ngoten, Pak. Sebab ketenangan itu bukan dari dirinya, tapi ketenangan dikai Gusti Allah. Niki. Nah, itulah kembali lagi makna tentang bendera iman sing jenenge
sholat. Sejatinya ngeten nggih, diri kita ini adalah bendera. Diri kita bendera, Pak. Ya, bendera keimanan kita ini, ya. Karena apa? Makanya harus konsisten, mudawamah, istiqomah, dan juga agar apa? Diri kita bukan orang apa agamamu, tidak akan mungkin, Pak. Tapi orang melihat kamu dengan akhlakmu, dengan jiwamu, dengan kehidupanmu, perilakumu dan sebagainya. Nggih. Meskipun sampai dalil ya apa tentang agama, lek awake tidak mencerminkan tentang bendera tadi, maka percum tak bergun. Apa itu? Hadis ke-6 jam pira iki? Duh, boleh. Ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Loh, peng 3 Kanjeng Nabi dawuh. Ya, wedi marang Gusti Allah tentang salat. Wedi peng 3. Baru ittaqullaha fima malakat aimanakum, dan wedilah terhadap apa-apa yang sampean pegang, sampean miliki. Hati-hati. Ya. Kemudian ittaqullaha fid dhaifaini, ya, wedi marang wong luru sing apes, sing lemah, sing dhaif. Sinten? Ya, al mar'atul armalah, wong wedok sing rondo, wasobiyil yatim, dan anak ya yatim. Ya. Makanya yang sewu wong sing ahli salat, Pak. Ya. Lek duwe apa-apa, ya, fima malakat aimanukum, lek duwe apa-apa, maka jangan lupa kelompok mustad'afin, kelompok sing lemah. Ya. Sedih maksud almar'atul armalah, armalah niku artine wong wedok rondo sing gak duwe apa-apa, itu armalah. Makanya sampean duwe bondo aimanakum, yang pegang ini, Pak. Ya, lek sampean ahli salat, ojo sampai lepas untuk berkecimpung atau memberi terhadap janda miskin dan anak ya yatim. Wedi sira, ngono, Pak. Wedi sira. Ya sak mampune, ana santunan, ya melok urun, ya, dan sebagainya, atau sampai berkecimpung di lembaga organisasi atau jamaah yang ngurusi duafa dan anak ya yatim. Ini ya wedi 3 iki terkait, Pak. Sampai ahli salat tapi gak ngereken wong liya, sami rawon sami gule, khusuke gage dhewe. Padahal ahli ibadah iku kudu manfaat nang wong liya niki. Nggih, kudu napa namanya? Peduli terhadap orang lain. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ketika ada orang sholat, nyun sewu, Pak. Nggih. Gak kemudian sampean itu memang kita nggak bisa merasakan, tapi kita disuruh oleh Kanjeng Nabi, kalau kita tidak bisa Allah tidak bisa melihat Allah, seolah-olah kita dilihat oleh Gusti Allah. Tanamkan itu, Pak, tanamkan itu. Dimanapun berada, tidak lepas dari Gusti Allah. Bumi niki lho, sing pijak niki lho. Niku saksi besok ini, Pak. Karpet, bendera, langit-langit, semua saksi kita di akhirat besok. Ya, semua saksi. Makanya guru kula dawuh waktu ngaji kitab Isatul Ibad ngeten, lek ana jamaah ilmu majelis ilmu yang kita duduki, dinding yang kita sandari, lampu yang menerangi, dan semua yang ada di dalamnya sebagai saksi besok di akhirat. Oh, biasanya ono Carip, ono Pak Pur, ono Cak Gun, ono Pak Pri, ono Pak Yudis, dan seterusnya. Lho ki kayu ini nang ndi gak ono misale. Ya semua mengatakan, "Oh, Gusti, iki aku ki majelis Gusti. Iku ono iki. Lho, nanti stoe nang kono. Celuk. Ono, Pak. Oh, saksine ono, Pak. Saksinya ada, tangan bersaksi, kaki bersaksi, bumi bersaksi, semua dikunci ini sama Gusti Allah bersaksi. Makanya dalam mazhab Syafi'i, lek salat ya, itu lek melanjutkan salat berikutnya
itu disunahkan bergeser. Nggih, geser. Apa menambah jumlah bumi yang kita buat ibadah. Gak geser ya gak apa-apa. Tapi lek gak geser, contoh sampean mas salat maghrib, kemudian lanjut Pak dia maghrib nggih. Ada dua, lek gak diselai ambek bicara atau geser tempat. Ya apa cara bicara? Misalnya ya subhanallah. Nah, pokoknya ana omongan, Pak. Ya. Alhamdulillah ya Allah subhanallah. Enggak apa-apa. Itu untuk memutus ya. Itu sebagai sunnah dalam mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Gusti Allah takjub. Loh, takjub. Ya jibu ya takjubu rabbuka. Jadi ana arek ngingu wedhus nok ndukur gunung. Ya. Itu sempat sholat. Kanjeng Nabi dawuh ana penggembala kambing di atas puncak gunung itu azan, qomat, terus sholat ijen. Maka Allah mengatakan takjub aku nang arek iku mau. Takjub. Kenapa? Sebab dia sholat dalam keadaan apa? Lebih ya kan ndukur gunung ya Pak, ijen. Nah artinya setiap hamba Allah sing sholat bener-bener madhep sholat ya, madhep nglakoni, maka Allah bakal takjub kepada kita. Karena apa? Menjalankan perintah Gusti Allah. Setiap ada hamba yang sholat, apa maneh sing soro nggone, sing adoh nggone, utawa sing ading dukur nggone, ya. Maka Allah mengatakan fayaqulullah ya ungzuru delon malaikat delon ila abdi nang hambaku iki ya yu'adzinu wa yuqimus shalah, dia azan juga iqamat juga salat ijen delon ya. Kenapa ya Allah yakhafu minni, dia wedi marang ingsun kata Gusti Allah. Malaikat rungokno qad ghafartu li abdi, teman-teman aku ngapura dosane hambaku iki wa dakhaltuhul jannah, dan mlebokno men swarga. Inilah tentang salat. Nggih. Loh, masa ana ijen azan? Ayo. Ya. Pak, ini rahasia sebenarnya. Rahasia umum. Lek sampai salat ijen, lek sunah mboten lho, Pak. Salat wajib ijen omah misale atau jamaah ambek anak bojo misale, sampean boleh azan kemudian qomat. Enggak apa-apa. Cuma aja banter tanggane tangi kuwi. Ya, Allahu Akbar, tempelan. Ya. Jadi dalam rumah kita biasakan ono azan. Cek berkah omahe, cek padang omahe ono azan. Sing negatif bakal nyengkreh karena ada suara adzan. Boleh, Pak. Sampean ijen salat terus adzan, terus qomat, terus ijen salat fardhu, ndak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Paham nggih? Dianjurkan. Nggih. Masa oleh, Pak? Boleh dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i itu menganjurkan ya salat ijen di rumah atau dimanapun boleh, dan dianjurkan didahului dengan azan kemudian iqamah kemudian salat. Lek kate azan dianjurkan pakai iqamah jeromah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dane yo jeromah ono azane, maka itu menambah energi positif dengan azan kita di dalam rumah. Ojo kaset, pas kaset HP dipetek ya. Para hadirin rahimakumullah, paham nggih? Nggih. Terakhir para hadirin, terakhir seorang terakhir. Warane ya Allah. Jadi koyok rondo dan anak yatim itu kedah diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, sebab nopo?
Sapa sing meratekno tentang peduli janda miskin dan anak yatim, maka dia akan mendapatkan derajat kemuliaan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana keterangan ngeten para hadirin nggih, keterangan nggih. Niku sing ngomong sinten? Kanjeng Nabi. Sahih niki Bukhari Muslim saking Abu Hurairah. As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Sapane as-sa'i wong sing berusaha, ya, wong sing berusaha alal armalah membantu janda miskin dan janda miskin dan orang miskin kal mujahidi fi sabilillah, maka dia koyok wong berjuang di jalannya Gusti Allah niki. Bahkan yang sewu Pak, wonten ulama salaf yang mengatakan ngeten nggih, wonten. Jadi termasuk Imam Al-Qanabi rahimahullah niki si wafat tahun 836 Masehi di Ma'la Mekah, niki gurune Imam Bukhari, Imam Muslim niku dawuh wong sing ngurusi rondo, ngurusi anak yatim, maka meskipun dia bukan ahli zikir, bukan ahli sholat malam, bukan ahli puasa, maka pahala ketiganya itu sama dengan orang yang mengurusi keduanya. Gampang mboten? Nyantuni angel wae. Niki ini ulama salaf niku, nggih ulama salaf. Sehingga siapapun yang saya Pak, beliau mengatakan juga termasuk Ibnu Batol nggih Al-Maliki. Niku dawuh ngeten, sapa sing ibadah titik, sapa sing gak tahu poso, sapa sing gak tahu salat dalu, ya ono amalan yang menggantikan semua dari itu adalah memberi santunan, peduli terhadap janda miskin dan anak yatim. Loh, ono rahasiai amalan sing paling gampang. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.